Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang potista. Adapun materi hari ini yaitu potista mirip jamur. Nah, tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi ciri-ciri potista mirip jamur. Selanjutnya yaitu potista ini memiliki 3 kelompok. Yang pertama yaitu potista mirip jamur, yang kedua yaitu potista mirip tumbuhan, dan yang ketiga yaitu potista mirip hewan. Nah, adapun materi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang potista mirip jamur. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri umum potista mirip jamur. Yang pertama yaitu bersifat heterotrof sporoid atau bersifat parasit. Yang kedua menghasilkan spora yang motil. Dan yang ketiga menghasilkan spora. Dan yang keempat, potista ini memiliki 2 klasifikasi, yaitu yang pertama yaitu bersifat jamur air atau mykomicota, dan kedua yaitu jamur lendir atau mykomicota. Nah, yang kelima yaitu jamur ini bersifat parasit, yaitu hidup di air sebagai pengurai bersel 1. Yang ketujuh yaitu jamur ini bersifat predator atau mirip amoeba dan belendir. Pada selanjutnya kita akan membahaskan tentang potista jamur air mykomicota. Jadi potista jamur air atau mykomicota ini memiliki 580 tipe yang berupa pengurai. Jamur air ini bersifat hidup bebas sebagai sporoid atau pengurai, tapi ada juga yang bersifat parasit. Contohnya yaitu Saprolegina, hidup di badan ikan dan membentuk selaput. Ada juga beberapa patogen pada buah anggur berupa jamur putih, yaitu Plasmaspora phytocola yang membuat busuk pada kentang dan tomat, yaitu Phytophthora infestan. Adapun reproduksinya itu secara aseksual dengan membentuk spora dan seksual dengan penyatuan gamet jantan dan betina. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus hidupnya pada jamur mykomicota. Nah, jadi di dalam siklus hidupnya mykomicota ini melakukan reproduksi dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Jadi, reproduksi secara aseksual ini dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nantinya zigot ini akan membentuk oospora yang akan berkembang menjadi mykomicota dewasa. Nah, dapat kalian lihat ya, pada PPT ini terdapat gambar di mana siklus hidupnya dapat dilihat dari fase aseksual dan menuju ke fase seksual. Nah, ini adalah berupa contoh dari jamur air. Yang pertama yaitu Saprolegina parasitica yang melakukan parasit pada ikan. Yang kedua yaitu Phytophthora infestan, yaitu parasit pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahaskan tentang jamur lendir atau mykomicota. Jadi jamur lendir ini hidup bebas dan bentuknya seperti amoeba, dan ada juga yang bentuk seperti predator phagocyt yang menelan bakteri, hama, dan spora dan komponen organik lain. Jadi jamur lendir ini jika kelaparan maka akan bergabung dan mengeluarkan lendir agar bisa bergerak pindah ke lingkungan yang nyaman atau menguntungkan. Contohnya seperti Discotyledon, Discodium atau disebut dengan social amoeba. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus hidup pada jamur mykomicota. Jadi siklus hidupnya mykomicota ini yaitu dengan melakukan reproduksi dengan cara secara generatif dan vegetatif. Nah, pada reproduksi secara generatif ini akan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara sigami. Nah, jadi sigami ini adalah peleburan 2 buah sel gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama tetapi memiliki jenis yang berbeda. Peleburan ini kemudian diikuti dengan peleburan inti yang menghasilkan zigot diploid. Sedangkan pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan spora
yang nantinya akan membentuk sel gamet. Spora sendiri adalah satu atau beberapa sel yang bisa berupa sel haploid atau diploid yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Nah, jadi dapat kalian lihat di dalam gambar PPT ini bagaimana siklusnya terjadi ya. Nah, ini adalah berupa contoh jamur-jamur ini dapat kita lihat di gambar ini ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang peranan protista mirip jamur bagi kehidupan. Yang pertama yaitu pada protista dengan contoh Spicarium yang digunakan untuk mengendalikan hama belalang. Yang kedua, Saprolegina parasitica yang hidup sapropit pada bangkai hewan air. Yang ketiga yaitu Phytophthora infestan parasit pada kentang. Yang keempat, Phytophthora nicotina yaitu parasit pada tembakau. Dan yang kelima yaitu Phytophthora palmifera yaitu parasit pada kelapa.